Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya melaksanakan pembahasan rancangan kanun tentang pertanggungjawaban anggaran, pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Jaya tahun anggaran 2019. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan DPRK Aceh Jaya nomor 7 tahun 2020. Dalam keputusan tersebut, anggota DPRK Aceh Jaya membentuk panitia khusus dalam menyikapi pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Jaya tahun anggaran 2011 dimaksud. Panitia khusus tersebut secara teknisnya dibagi kembali dalam dua tim pansus yang beranggotakan anggota DPRK dari masing-masing daerah pemilihan, yaitu daerah pemilihan 1 dan 2, Kecamatan Panga, Purung Sabi, Senom dan Pasiraya, serta daerah pemilihan 3 dan 4 yang meliputi Kecamatan Jaya, Indrajaya, Tampoinit, Al-Hikmah, dan Setiabakti. Panitia khusus tersebut turun langsung ke lokasi-lokasi terhadap pembangunan infrastruktur dalam Kabupaten Aceh Jaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh Jaya yang bersumber anggaran dari APBK Aceh Jaya tahun anggaran 2019. Wartawan yang tempaikan dalam juta tempat nya tentang perjalanan yang berdimbo dokumen itu kita menjalankan amanah sesuai undang-undang trifungsi dewan, yaitu penganggaran, pengawasan dan legislasi. Muslimdi selaku koordinator tim pansus daerah pemilihan 1 dan 2 mengajak seluruh anggota DPRK daerah pemilihan 1 dan 2 untuk melakukan pemantauan secara detail ke daerah-daerah yang telah ditetapkan dalam rapat persiapan pansus sebelumnya. Kunjungan pertama yang dilakukan ke Puskesmas Tenom untuk melihat secara langsung pengerjaan kegiatan pembangunan IGD pada puskesmas tersebut. Dalam kunjungan ini ditemukan beberapa item pekerjaan yang pembangunan tersebut tidak memenuhi standar. Antara lain, penggunaan cat yang kurang berkualitas sehingga mengakibatkan area dinding tersebut menempel pada saat digosokkan dengan tangan, serta karet pengaman kaca yang terlepas. Di sisi lain, hampir seluruh jendela yang dipasang tidak sempurna, di mana jendela tersebut tidak rapat dan terkesan pasang asal jadi. Bagian pengerjaan wastafel IGD tersebut sangat tidak memenuhi standar dan prosedur kesehatan serta tidak menjamin higienis. Pada beberapa sisi gedung terdapat retakan yang kemungkinan besar dapat terus melebar dan tidak baik untuk daya tahan bangunan tersebut. Tim Pansus Daerah Pemilihan 1 dan 2 juga melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengadaan BOT 40 PK yang bersumber dari anggaran otonomi khusus daerah tahun anggaran 2019 di Kecamatan Tenom, serta disambut langsung oleh Sekretaris Panglima Laut Luk Tenom dan beberapa nelayan yang sedang mempersiapkan diri untuk melaut. Dari hasil peninjauan tersebut tidak ditemukan permasalahan, hanya peralatan tersebut belum dioperasikan. Untuk keamanan, mesin bot tersebut disimpan di gudang Panglima Laut Luk Tenom. Pada kesempatan berikutnya, tim Pansus Daerah Pemilihan 1 dan 2 bergerak ke Rumah Sakit Teguh Umar, Aceh Jaya. Dr. Eka Rahmayuli selaku Direktur Rumah Sakit tersebut merespon dengan baik kunjungan tim Pansus DPRK Aceh Jaya ini.
Setelah bersilaturahmi di ruang kerja direktur, tim pansus bersama dengan pihak rumah sakit menuju ke ruang persalinan, di mana salah satu alat kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Teguh Umar Salang pada APBK tahun anggaran 2019 diperuntukkan. Dilanjutkan dengan ruang bedah atau biasa disebut dengan ruang OKA. Di saat yang bersamaan, tim pansus DPRK Aceh Jaya bertemu dengan Wakil Bupati Aceh Jaya, Tengku Yusri Sofyan, yang kebetulan sedang menjenguk salah satu cucu beliau yang baru saja lahir di Rumah Sakit Teguh Umar Aceh Jaya. Kemudian tim pansus DPRK Aceh Jaya, daerah pemilihan 1 dan 2 juga melihat langsung ruang radiologi dan peralatan medis baru yang telah diadakan oleh pihak Rumah Sakit Teguh Umar Aceh Jaya. Kemudian dilanjutkan dengan melihat fisik dari pengadaan generator listrik untuk mensuplai kebutuhan listrik sebagai tenaga cadangan pada saat listrik PLN sedang dalam kondisi padam. Setelah dari kompleks Rumah Sakit Teguh Umar Salang, tim bergerak ke lokasi pembangunan gedung poliklinik dan instalasi gawat darurat baru yang kebetulan baru saja selesai dikerjakan oleh pihak rekanan. Nantinya, gedung tersebut akan difungsikan sebagai instalasi gawat darurat baru yang lebih luas dan lebih mumpuni dibandingkan dengan gedung IGD yang saat ini digunakan. Direktur Rumah Sakit Teguh Umar Salang mengharapkan kepada anggota DPRK Aceh Jaya melalui tim pansus daerah pemilihan 1 dan 2 agar pemerintah dapat segera memberikan izin dan akses agar bangunan tersebut dapat segera difungsikan.
Makanya juga kayaknya tuh buatnya tombak layar itu. Demikian laporan tim Pansus Rancangan Kanun Kabupaten Aceh Jaya tahun 2020 tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Jaya tahun anggaran 2019 daerah pemilihan 1 dan 2 yang meliputi kecamatan Kurung Sabi, Pangah, Tenom, dan Pasiraya.